Saya akan mencoba ya membuka rotinya ini. Wow, lembut teman-teman. Bagikan seperti kapas. Tuh, seratnya tuh. Seratnya bagus ya. Tuh isinya banyak sekali isi coklat teman-teman. Tuh dalam itu. Ini teman-teman ya, isi coklatnya melimpah ruah teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Ya Allah, nikmatnya rotinya. Kita celup ke susu coklat. Nih ada susu. Tambah nikmat teman-teman. Ini cocok sekali dimakan sore hari ya, atau cuaca dingin ya. Masya Allah, enak teman-teman. Ada coklat, ada keju di dalamnya. Lembut teman-teman ya. Tuh hasilnya tuh lembut sekali tuh. Roti serat itu. Seratnya itu tuh kayak kapas tuh. Tuh. Berhasil teman-teman ya. Roti sobek saya berhasil. Tuh. Mantap teman-teman. Dicelup di susu coklat. Makannya di susu coklat. Kopi coklat. Nah, mantap teman-teman. Ada keju, ada coklat di dalamnya. Enak banget teman-teman. Makan di pagi hari atau di sore hari, atau di cuaca yang sedang dingin, makan roti coklat campur dengan kopi susu, mantap. Makannya sama kopi panas teman-teman ya. Tuh, celup sama kopi. Roti ini cocok banget dicelup dengan kopi. Mantapnya. Puas teman-teman hasil teman-teman, mantap. Ya. Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel Family Mama Anggi ya. Ini ada ide jualan terbaru loh dari saya, yaitu roti sobek. Roti sobek ini ya, yang isinya choco chips. Ini dijamin insya Allah hasilnya lembut banget. Kalau kalian jualan, insya Allah pasti banyak yang suka, banyak yang order pada kalian berkali-kali. Kenapa? Karena roti sobek ini adalah roti yang lembut ya, dengan bahan-bahan pilihan. Bisa diisi coklat ya, bisa diisi keju. Nah, ini roti sobek ini ada choco chips di dalamnya ya, ada keju juga di dalamnya. Jangan di skip teman-teman ya, agar teman-teman tahu cara pembuatan roti yang sebenarnya. Pada penasaran? Yuk kita simak video selengkapnya. Check it out. Langkah pertama, kita buat adonan tanjong dulu teman-teman. Ini ada tepung terigu 2 sendok makan. Nah, kemudian ini ada susu cair ya, saya pakai susu full cream ya. Ini 125 gram. Kemudian kita masak dengan api kecil. Nah, kita aduk-aduk dulu teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita matikan kompor. Jadi sudah membentuk adonan tanjong ini seperti pasta. Kita pindahkan ya ke dalam piring. Sebab kalau masih di tempat ini ya, proses masaknya masih berlangsung. Yuk kita pindahkan. Ini adonan tanjongnya udah kita pindahin ke piring ya teman-teman. Nah, kita tutup permukaannya biar enggak kering ya. Nah, terus kita diamkan. Ini saya ada kuning telur 2 butir teman ya. Saya hanya memakai kuning telurnya saja. Teman-teman ya, saya timbang di sini karena saya nggak punya timbangan digital ya. Adanya ini. Ini saya timbang sampai 140. Nah, ini teman-teman sudah 140 gram. Jadi cukup gini ya, gampang. Ini teman-teman timbangannya 140 gram ya. Kemudian kita masukkan gula pasir dengan ragi yang tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk teman-teman. Kita buat lubang sebelah sini ya. Lalu kita tuangkan kuning telur tadi dengan susu cair tadi. Aduk kembali. Jadi kalau sudah nyatu gini teman-teman, kita tambahkan margarin ya. Saya pakai 1 sendok makan. Lalu tambahkan garam ya, sejumput saja. Kemudian kita masukkan adonan tanjong tadi teman-teman.
saya uleni ya. Nih biar lebih mudahnya kita pindahkan ke dalam tempat nih. Nah, ini kita taburkan dengan tepung terigu sedikit saja ya, biar nggak lengket. Kemudian kita uleni ya. Nah, uleni seperti ini teman-teman. Tuh, ya. Tadi udah saya uleni ya, sekitar 10 menit ya. Ini kita tambah lagi biar dia tambah kalis. Seandainya lengket teman-teman ya, jangan ditambah tepung lagi, kita tambah margarin lagi. Nah, ya, ini ya. Tuh, biar nggak terlalu lengket. Itu. Sudah kalis ya. Tuh, bentuknya seperti ini udah. Sudah sekalis, kita diamkan dulu ya di suhu ruang ya selama 15 menit. Ya, kalau seandainya panas, tapi kalau nggak panas cuacanya bisa setengah jam. Ini kita alasin dengan minyak cair teman-teman biar nggak lengket permukaannya ya. Terus kita balurkan ya, kita ratakan. Nah, kemudian letakkan tepung tadi ya dalam ya. Nih seperti ini, kita buat bulatan-bulatan seperti ini. Sudah kita diamkan hampir setengah jam lebih karena cuaca di tempat saya agak mendung ya. Kita buka ya, lihat hasilnya. Wow, ngembang teman-teman, masya Allah. Tuh ya, kita kempesin dulu ya, kita buang anginnya. Terus kita pindahkan ke bawah sini teman-teman. Kita buang anginnya nih. Ini yang dikatakan ngembang, berarti raginya bagus teman-teman, raginya aktif ya. Kita akan bagi adonan ini sehingga sampai 60 gram. Ini teman-teman ya, udah kita buang anginnya. Kemudian kita bagi ya, kita potong dengan ini ya, sekitar 60 gram ya. Jadi motong adonan roti nggak boleh ditarik-tarik teman-teman, nanti adonan rotinya jadi rusak. Kita timbang dulu. Ini sudah 60 ya, udah saya timbang. Kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Kita bulat-bulat ya seperti teman-teman. Kita bulat-bulat, kita kerjakan adonannya sampai selesai. 60 gram ya semuanya. Kita ambil lagi sekitar 60 ya, kita timbang lagi sampai 60 gram. Lalu kita bentuk seperti ini teman-teman. Tuh, kita tarik ya, tarik, kemudian kita bulat-bulat. Tuh. Nah, diamkan dulu seperti itu teman-teman ya. Lakukan adonannya sampai selesai. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis seperti ini nih. Tuh, seperti ini nih. Ditarik dia tuh, tipis kayak gini. Tuh, adonannya sudah kalis ya. Yuk, kita bulat-bulatkan lagi. Hasilnya 10 buah sudah saya hitung ya. Nih, tinggal kita rolling pin lagi. Ini teman-teman ya, kita mau rolling pin dulu ya. Nih. Kemudian saya beri choco chip ya teman-teman. Ya. Terus kita tutup seperti ini teman-teman ya. Tuh. Tarik, kita putar ke sini. Terus dorong seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya, tuh. Nah, seperti ini ya. Kita letakkan di loyang. Ada varian baru, bisa pakai coklat dan keju teman-teman. Kemudian kita letakkan ke loyang teman-teman ya. Nah, seperti ini. Cara teman-teman ya, tinggal kita proofing ya. Kita tutup lagi dengan serbet biar dia mengembang 2 kali lipat. Kalau ini model varian yang lain teman-teman. Tuh, kita kasih bagian atasnya saja ya. Kemudian kita beri keju di atasnya. Tuh, seperti itu.
Lalu kita buat garis-garis seperti ini. Kemudian kita tarik bagian tepi sini ya teman-teman. Nah, kita tarik, tutup di sini. Banyakan ini. Terus kita dorong ya. Nah, ini teman-teman hasil teman-teman. Tuh. Ya. Varian baru lagi ya, kita gulung ya seperti ini. Yuk kita tutup kembali biar dia ngembang 2 kali lipat. Teman-teman, nih rotinya sudah ngembang ya. Tuh, seperti teman-teman. Ya, yang ini yang polos, ini dibuat varian yang lain. Yuk kita panggang dulu. Ini teman-teman ya, ovennya udah saya panaskan 10 menit yang lalu. Kemudian kita masukkan roti sobek tadi. Ya, kita panggang sekitar 20 menitan dengan suhu 180 derajat. Tutup. Perkuat teman-teman ya. Ini saya selipin pisau di sini nih, biar dia nggak terlalu longgar. Nah, seperti itu ya. Tuh. Kasih pisau di atasnya. Kemudian roti yang ini ya, kita panggang juga ya di bawah, rak paling bawah. Nah, ini tetap dijaga teman-teman ya, kompor harus tetap dijaga, suhunya harus tetap dijaga, jangan sampai gosong. Ini teman-teman ya, saya akan membuat coklat ya, coklat batangan. Saya campur dengan margarin. Saya panaskan air dulu tadi ya sampai mendidih, baru kita seperti ini. Nah, dilarutkan. Ini saya akan membuat glazenya ya, nanti sebagai penghiasnya. Ini teman-teman ya, sudah jadi coklat batangan kita. Tuh, hasil seperti ini. Matikan kompor ya, glaze kita sudah jadi coklat batangan. Nah, ikutin teman-teman ya. Kemudian dituangkan ya, didinginkan dulu, baru kita cetak dengan plastik. Kita masukkan ke dalam plastik. Halo teman-teman, ini udah jadi ya roti sobek kita. Nih teman-teman, yang adonan yang satu lagi tadi ya, varian lain tadi ya. Kalau ini yang teman-teman ya, kita sobek ya. Tuh, seratnya teman-teman tuh. Serat roti gitu, wow, lembut ya. Kayak kapas, seperti kapas. Tuh, lagi hangat tuh enak loh. Nanti pun walaupun sudah dingin pun dia tetap lembut. Nih, balik lagi kan, tuh ciri-ciri roti yang lembut seperti ini. Ini kalau roti sobeknya kita ya teman-teman ya, tuh. Kalau ini teman-teman ya, yang ada varian keju dan coklat ini tuh ya, kita akan buat rotinya. Wow, teman-teman, campur dengan keju tuh, ini ada kejunya. Kita akan buka dari sini. Cukup sekian dulu teman-teman ya video dari saya ya. Apabila kalian mau mencoba resep ini ya, yang mau ide jualan, saya doakan jualannya laris manis
lancar dan barokah ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.